mohon maaf AA, nih saya mau bertanya bagaimana menghadapi anak ya yang selalu membenci ibunya dan itu setiap hari marah, selalu marah, apapun yang terjadi dia marah sama saya gitu sebagai ibunya gitu Pak. Jadi kalau ada yang ngenasihatin tuh kasihan sama mama, dia marah lagi sama saya. Kalau ada yang, kalau dia pokoknya tidak senang atau sedang kesal sama siapa, marah lagi sama saya setiap hari itu. Ya. Bagaimana? Satu, istighfar. Loh, kok anak yang tidak bagus kita yang istighfar? Istighfar aja. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh tanganmu sendiri. Jadi lebih baik dibawa tobat. Ya Allah, ini bukan beliau cerita tentang anaknya, bagaimana kalau ada seorang anak begitu ya yang marah-marah terus ke orang tua, apa yang orang tua lakukan? Tobat. Ya Allah, ampuni saya, semua ini buah dari dosa saya. Ya itu ya. Saya banyak dosa. Ya. Waktu hamil jarang ingat kepadamu, melahirkan lupa, tidak dididik di jalanmu. Saya belum jadi contoh yang baik, saya belum mendoakan dengan ikhlas. Saya yang salah, ya Allah, ampun. Jadi kalau punya anak dan anaknya belum sesuai harapan, kunci pertamanya air mata taubat. Ini adalah buah dosa saya. Padahal mungkin bukan karena dosa kita, tapi kita ngaku dosa saja. Tapi maaf ya, ini anak sayanya anak angkat gitu dari dari bayi. Sebentar ya, boleh saya teruskan ya. Gak apa-apa. Satu, tobat. Tidak pernah rugi tobat itu. Mungkin kita kurang ikhlas, mungkin kita kurang ngasih contoh, kurang mendidik. Ya pasti ada dosa kita. Kalau kita merasa sebagai korban, kita tidak bisa tobat. Kalau kita merasa saya ini udah berbuat, saya sudah ngasih makan, saya sudah nyekolahin, kok begini, pasti nggak bisa tobat. Tidak bisa. Dan kalau tidak bisa tobat, tidak ada pintu nanti pertolongan Allahnya. Harus kita lewat tobat dulu. Yang kedua adalah kita ingat pahala dari Allah dengan ujian ini. Ya Allah, saya ridho Engkau menguji dengan ujian ini. Semoga inilah yang mendatangkan keridhoanmu. Jadi kita harus tahu bahwa episode ini memang takdir Allah, harus dijalanin. Orang lain kan macam-macam, ini lewat yang bersangkutan ya. Yang ketiga, ingat bahwa setiap perbuatan buruk orang ke kita itu juga bisa menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita kalau sabar ya, jangan terpancing. Anak ini sudah tahu belum beliau sebagai anak angkat? Sekarang sudah tahu. Sudah tahu. Ya. Ya harus tahu. Ya. Tapi jangan sampai karena dalam Islam tidak ada adopsi ya. Tidak nasabnya tersambung. Kalau ini memang anak angkat dan takdirnya memang kita diamanahi anak angkat, kita harus jelaskan. Doakan saja yang banyak ya Bu, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Tapi intinya kita harus tobat dulu. Jangan sampai mengatakan dosa saya apa. Nah itu dosa tuh, nggak ngaku ya, pasti punya dosa. Mungkin tidak langsung berkaitan dengan anak ini dosa kita ya, dosa ke yang lain, dosa ke orang tua, dosa ke tetangga, dosa kemana-mana. Pasti nanti buahnya adalah ujian. Yang bisa membulak-balik hati adalah Allah. Sabar saja, hadapin dengan baik, ridho dengan ujian ini, dan tetap kita jadi orang baik ya. Apapun yang terjadi tetap baik saja. Kenapa kok ibu baik terus? Karena Allah nyuruh.
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita berbuat baik tidak ada kaitan dengan orang baik atau tidak ke kita. Kita berbuat baik itu karena Allah menyuruh kita berbuat baik, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Orang tidak menghargai kebaikan kita, ya nggak apa-apa, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik dengan ikhlas. Ya Bu, mudah-mudahan Allah membulak-balik hati. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ya. Doa yang banyak, sing ikhlas. Ya. Setiap orang ada episode masing-masing. Yang di belakangnya silahkan.